membersihkan lingkungan. Kebersihan sebagian daripada iman. Oke. Ya. Hehehe. Lu nyapunya yang bersih. Nah, kalau nggak bersih lu pacar lu bewokan lu. Lu maksudnya lu. Iya. Lu kata kaki gua. Lu kata kaki gua sampah. Iya. Sono. Oke. Ini besar banget nih. Udah lu kerjain yang benar. Ini bersih ini sama masyarakat ini. Bukan dong, aduh. Tuh. Yang bersih sini dengerin dulu ya. Semua harus nurut sama omongan gua. Siap. Gue ini satu-satunya RT yang dilantik sama presiden. Bisa ya. Makanya harus nurut sama gua. Bersihin semua ntar abis ini. Ini semua dibersihin, terus di lapangan itu lapangan tanah dipel. Kita mau bikin acara di sono. Cara mainnya gimana? Ya dipel aja pokoknya gimana caranya biar bersih lah. Ya, harus menjaga kesehatan dan kebersihan. Kampung ini semenjak gua jadi RT, semua jalanan gua keramik. Banyak yang jatuh dong berarti. Makanya mobil pada tabrakan no. Udah sekarang kerja yang bener yang bener. Ya, Pak. Siap RT. Aduh. Oh nyapu aja nggak bersih lu. Oh. Yadin mana sih Yadin? Lu yang udah disapu sama dia jangan lu injak lagi. Gimana sih? Iya, gimana ya? Pak RT marah-marah mulu. Ya Allah, hari-hari begini. Kamu yang bener kalau kerja. Santai dong Pak, digituin Pak. Ya. Yang bersih ntar nih semua sapu ya. Nih di sini sapu juga nih sapu. Ya, Pak. Sapu semua. Lu dengerin apa kata Pak RT tuh? Iya Bu RT. Kabur aja yuk, udah gak ada kerjaan. Udah permisi ya. Pusing dengerin Lanjutin ya. mulu. Nah, baik ah. Wah. Halo? 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 Kenapa dia mua nih? Udah lu kata Pak RT nyapu yang bersih ya. Nih ngomong-ngomong gue tinggal dulu udah di ujung. Itu mana? Ah pokoknya udah mulus seperti ini gua. Giliran gak ada uangnya aja lu pada pergi semua. Aduh. Bang bantuin gua bang. Sini bang. Masa gua sendirian nih. Gini amatnya teman-teman nih. Aduh. Terus siapa mas? Bang Yadin mana sih Bang Yadin? Hei, masuk kasihan sendiri ngomong. Dia bingung mau ngomong apa. Gak ada bro. Nah, nih kenapa kita balik lagi ke sini? Saya mau ngasih tahu. Kamu katanya kan dari kemarin biasanya kalau menjelang buka itu menyiapkan masakan, makanan pembuka. Mana? Bikin sekarang. Iya, ini kita mau bikin. Ya. Kita mau bikin apa Mbak? Es buah. Oh, Mau ikutan nggak? Iya. Jangan lupa makanannya. Siapin korma. Karena korma itu kalau buat buka puasa itu sunnah. Yang wajib gorengan. Ya, cepetan bikin. Dulu ya. Ya. Capek nih. Saya es buahnya pakein kelapa ya, yang jangan dikupas ya. Ini gue nyapu terus nih, gini terus nih. Iya nyapu aja dulu. Sini. Ya, capek bang, aduh. Jadi kenapa kemarin dipecat lo? Iya dipecat bang. Dipecat. Oh itu beda episode ya? Iya. Jangan dong. Ini mah bukan itu bang. Ini mah Kang. Gimana ya teman-teman pada kabur semua udah gini. Lo, yang penting di sini mah sama-sama kita. Kita kerja bareng-bareng, maju bareng-bareng, jaga lingkungan bareng-bareng. Apalagi di bulan puasa ini, ya. Iya bang. Semua yang kamu lakukan itu menjadi pahala. Ya bang. Tidurnya orang puasa aja pahala. Kang Denny, Hah? coba tebak. Oh Kang Denny, Pak RT. Kang Denny aja lo. Songong banget lo. Pak RT dipanggil nama. Pak RT dipanggil nama. Jangan gitu loh. Kang Denny. Dipanggil gini, Pak RT yang dilantik presiden. Nah, gitu. Oke. Kok nggak ikut retreat di Magelang sih? Itu kan buat yang lain. Oh gitu. Ini bukan yang lain. Ya, kenapa? Aku mau buat apa coba Sih ya tebak? baru kenal aku kamu. Gak sabar banget sih. Coba tebak aku mau buat apa? Es buah. Iya, kenapa coba mau buat es buah? Kenapa sih emang filosofi es buah itu apa kamu tahu? Jadi kenapa mau buat es buah? Jadi es buah itu kan terdiri dari banyak buah nih teman-teman semua. Ada buah naga, buah pepaya, terus kemudian ada kelapa, ada jelly. Ini kan berbeda-beda semua nih, tapi mereka bisa jadi satu untuk bisa menjadi rasa yang enak banget kayak Bhinneka Tunggal Ika nih. Berarti Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda buahnya menjadi satu rasa. Iya, betul banget.
kita lagi mau meracik nih. Nah, buat teman-teman semua untuk buat buka puasa kali ini kita mau buat es buah. Yang pertama itu bahannya ada es, terus kemudian udah ada buah. ya ada buah. Pastinya dong. Ada buah yang udah kita siapkan, udah kita potong-potong. Terus kemudian ada susu dan ada sirup. Sirup biar manis seperti aku. Jadi yang pertama yang dimasak esnya dulu ya. Nggak dimasak dong. Kalau dimasak. Lah katanya masak gimana? Masa nggak dimasak? Bikin. Meracik ya, lebih tepatnya meracik Lu ya. berarti dulu bukan masak, lu mau modif. Iya modif. Iya. Pertama es batunya. Iya, terus kita kasih. Kalau nggak ada es batu bisa pakai batu baterai nggak? Nggak bisa dong. Bisa. Nanti dia nyala dong, bisa jalan. Iya. Ya kan? Biasanya kan ada alternatif kalau chef-chef tuh gitu. Kalau ibu-ibu nggak ada ini bisa pakai ini bu, gitu. Kalau kita chefnya baru, jadi nggak tahu. Nah, udah jangan banyak-banyak Oke. buahnya ntar batuk. Oh ya, terus dikasih. Ada juga esnya yang banyak. Esnya jangan banyak ntar batuk. Buahnya jangan banyak ntar batuk, lu gimana sih? Nah, ini sirupnya sesuai selera. Iya. Jangan terlalu manis ntar kayak kamu. Ya, makasih. Terus dikasih susu biar nambah manis dan gurih. Susunya susu apa tuh? Kental manis. Oh kirain kental kentul. Udah dong. Nah, ini udah jadi. Terus Gampang banget. Itu buahnya kurang banyak dah. Itu lo esnya banyak banget, buahnya cuma 6 biji. Ya Allah. Jadi enggak estetik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rugi dong kita yang dagang. Pak RT. Iya. Mohon maaf, Pak RT jadi mesen gerobak racing. Ya. Bisa aja lu. Saya pesen gerobak racing dibawain motor galon. Biar dong. Ada apa nih? Bagaimana tadi anak-anak udah kelar ya? Rapi-rapi Udah, ya? nih dia nih nyapu kagak, malah duduk aja lo. Lu duduk cengar-cengit, duduk cengar-cengit lu kayak tamu baru datang lu. Ini nyapu nih capek banget, aduh. Ya nih es buah. Mau nggak? Mau, Pak RT? 8.500. Kekurangan dong. Emang es buah berapa sih? 15.000. Oh, 15.000. Iya, soalnya spesial. 8.500 itu per buah ya. Jadi makan melon 8.500. Apa jadi mahal? Iya. Yaudah ntar disiapin ya. Iya, oke. Bungkus Sini. 3 ya? Nggak bisa dibungkus, harus makan sini. Bungkus. Ya udah deh, kenapa dah? Ya nih, jadi kita nih mau ada acara RT kita. Ya. Kita pengen Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame banget kayaknya ini. Pak Ustadz. Rame banget, Pak. Iya, tiba-tiba nih saya merasakan nyaman dan tenang ternyata Pak Ustadz datang. Bukan gara-gara gua tadi. Kalau lu mah rungsing aja gua. Silakan Pak Ustadz. Ustadz harus duduk. Iya, Pak Ustadz duduk Pak Ustadz. Lu turun duduk lu. Iya, terima Pas kasih banget ya. nih Pak Ustadz nih Pak Ustadz. Pak RT, rame banget, ada apa ini? Ada syuting. Oh, ada syuting. Sama ada band di belakang Pak Ustadz. Saya lihat dari jauh ada yang bersih-bersih, ada yang masak-masak gitu. Ini sengaja. Kayak kirain lagi bayar zakat pada. Kagak. Pembagian zakat. Pak Ustadz kan Pak Ustadz pernah bilang sama saya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya. Maka kita harus tetap jaga kebersihan. Iya. Minta kalau udah bersih kita jaga Pak Ustadz. Kita pakai satpam, minta kita jaga. Agak Ya. Pak Ustadz, ini pas banget ada Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz. Siap. Ini kan kita ini tadi kerja bareng, semua sama-sama. Yang ini bikin minuman, yang ini nyapu. Tadi Seneng nyapu juga nih Pak Ustadz. Nah itu kan berarti kita gotong royong. Gotong royong. Gotong royong adalah salah satu nilai yang diajarkan dalam Islam. Betul. Tapi ini Pak Ustadz, kadang kita masih merasa males atau sulit untuk bekerja sama. Ini caranya gimana sih Pak Ustadz agar kita punya kesadaran yang lebih dan menghargai gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kalau dalam Islam tuh ada ayat yang bisa kita jadiin pegangan untuk gotong royong ini. Emang diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan orang itu sebetulnya di bulan puasa itu salah satu manfaat kita berpuasa melahirkan orang-orang yang punya kepedulian sosial. Sehingga gotong royong itu memang sangat dianjurkan karena kita nggak bisa hidup kalau tidak bergotong royong. Jangan dikira gotong royong itu cuma sekedar kayak nyapu-nyapu lingkungan. Di dunia kerja itu kan juga hasil gotong royong.
ada pimpinan, ada manajer, ada anak buah, ada staf, bahkan ada OB. Kalau semuanya nggak mau gotong royong, nggak bisa itu, gitu. Partai politik juga gotong royong semuanya, gitu. Cuman memang kalau di lingkungan, bersih-bersih lingkungan, kerja bakti itu sangat dianjurkan, dan orang yang nggak mau gotong royong itu berarti dia tidak memiliki kepedulian sosial. Iya Pak Ustadz, saya juga bilang sama warga minggu depan Udah nggak gotong royong, diminta makanan kagak ngasih juga, Pak, bakhil ya, itu parah. Nggak mau gotong royong, ngasih makanan masih mending lah. Iya. Minggu depan juga kita mau gotong royong lagi, Pak Ustadz kita mau bikin candi. Ya. Datang Pak Ustadz ya. Ya. Pak Ustadz. Iya, manis-manis. Aku mau nanya dong. Ini orang yang mana orang yang mana sirup ini? Sama manis ya. Ini sirup Pak Ustadz. Ini sirup, ini mangkok, ini galon. Kirain Oke, iya. ada buahnya, ada keranjangnya nih. Iya. Pak Ustadz, kita udah bikin es buah untuk buka kita hari ini. Iya. Luar biasa. Sebelum itu Mbak Zia katanya ada yang mau ditanyain ke Pak Ustadz. Oke, ubur-ubur ikan lele. Mau nanya dong, Le. Pak Ustadz, mau nanya nih. Iya. Kita kan emang harus hidup rukun dan sudah semestinya hidup rukun. Nah, gimana sih Pak untuk menjaga kerukunan itu sendiri di tengah perbedaan, banyaknya perbedaan masyarakat kita? Jadi begini ya, sebenarnya. Pak Ustadz, Kembali. Maksudnya saya mau ngasih tahu ke Pak Ustadz. Jadi begini ya, Pak Ustadz ada yang nanya. Dengerin dulu lo. Iya nih, galon. Potong-potong aja lo, kata gua kue ulang tahun apa. Jadi begini, maksudnya Pak Ustadz ada yang nanya tentang gotong royong. Gimana? Tapi saya mau nanya dulu, nih yang mana ubur-ubur, yang mana ikan lele nih? Yang ini ubur-ubur Pak Ustadz. Ada lelenya dia juga. Ya. Kalau gitu silakan Pak RT dijawab. Pak Ustadz. Balik juga Ustadz. kagak jadi jawab kalau begini. Iya. Jadi hidup ini memang pasti beda. Kalau kita belajar tadi dari sapu lidi itu, coba lihat. Kalau dia dipakai satu-satu buat ngebersihin nggak bisa. Tapi bisa buat tusuk sate. Bisa, enak. Tapi buat bersihin sampah kagak bisa. Bisa Jadi- Pak Ustadz, cuman lama. Oh itu pentingnya maknanya bekerja sama. Bekerja sama. Dan kalau kita beda itu memang semua Tuhan menciptakan kita beda-beda. Beda-beda karakter, beda-beda jabatan, beda-beda suku, beda-beda agama. Semuanya itu harus saling dihormati dan saling dihargai. Gitu. Jadi ya kalau dalam Islam itu apalagi kalau soal perbedaan suku dan agama itu jelas bahwa Allah itu menciptakan manusia itu memang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Memang nggak semua orang satu suku, nggak semuanya satu bangsa, pasti beda-beda. Maka saling menghormati, saling menghargai. Dan salah besar kalau ada suku merasa suku kami lebih baik daripada suku yang lain, itu salah besar. Karena yang jahat ada di setiap suku tertentu, yang baik pun ada di setiap suku tertentu. Jadi semuanya harus saling menghormati. Soal agama, beda agama, apalagi kita hidup di Indonesia, negara Pancasila. Itu dalam Al-Quran itu ditegaskan lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Ya sudah, saling hargai, saling menghormati. Nah soal kehidupan sosial ya semua orang harus punya kepedulian, satu sama lain saling menghargai. Jangan perbedaan itu dijadikan halangan untuk kita bisa bekerja sama. Oh tadi Pak Ustadz bilang semua suku ada aja orang jahatnya. Ada suku yang baik semua. Apa tuh? Suku cadang. Padang. Ada juga yang kagak baik, Apa tuh? yang oplosan. Oh, parah tuh Pak Ustadz. Wah, Pak Ustadz, ini saya mau nanya juga nih Pak Ustadz. Nih, saya mau nanya Pak Ustadz. Ini kalau copot gini nempelinnya gimana Pak Ustadz? Oh gitu caranya Pak Ustadz. Ini RT yang tanggap banget, luar biasa ini. Pak Ustadz, jadi saya mau tanya nih Pak Ini mau nanya Pak Ustadz. Di sini di belakang Pak Ustadz. Lu di belakangnya kita scanblok loh. Majuan dikit. Nah, jadi gimana nih Pak Ustadz buat jaga di kehidupan masyarakat sekarang kan udah terbagi-bagi nih Pak Ustadz. Nah, dalam kehidupan Islam itu gimana Pak Ustadz biar menjaga keharmonisan itu Pak Ustadz? Itu malah sangat harus dianjurkan. Menjaga harmonis itu, keharmonisan itu harus. Artinya segala perbedaan, bahkan soal hobi, orang punya hobi apapun harus dihormatin. Hobi kan di motor. tengah masa hobi motor silakan, Hobi mancing. Silakan, Hobi jalan-jalan. nongkrong, jalan-jalan, Hobi main keyboard. Iya, Main gitar. iya semua aja. Yang penting
hobi masak. Betul, sama. Apalagi? Hobi main gundu. Ya di tengah masyarakat orang punya hobi Manjat pohon. masing-masing. Ada temen saya, hobinya manjat. Kapan gua ngomong ini? Ada Pak Ustadz. Iya. Terus gimana Pak Ustadz? Nah, jangan pernah menganggap bahwa lu hobi lu begitu buang-buang waktu. Pokoknya intinya selama orang nggak merugikan orang lain, biarin. Iya. Iya nggak, asik-asik aja nggak? Kadang-kadang kan ada orang yang mohon maaf karena merasa hobinya itu lebih baik dari orang lain, suka memandang orang dengan sebelah mata. Biarin aja. Bisa ya. Karena kalau kita mandang orang sebelah mata, entah kita bilang apaan tuh? Apaan tuh? Ustadz ya. Iya. Bang Jaja itu. Wah, nih enak nih ngobrol-ngobrol Pak Ustadz nih. Kita jadi tercerahkan, kita jadi tahu nih apalagi anak-anak muda sini Pak Ustadz. Ya Allah, kerjaannya. Iya nih Pak Ustadz tuh. Nih, dia bandel banget nih Pak Ustadz nih. Kemarin nenek-nenek dibegal. Oh ada itu beritanya. Ada itu beritanya. Dimasukin kebun. Lo kemarin nenek-nenek dibikin budek kulitnya. Nggak kenceng dong. Ya, Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih sudah mampir ke sini. Siap. Dan buat teman-teman juga. Nah, ini Pak Ustadz udah jadi esnya. Alhamdulillah. Udah jadi, ini khusus buat Pak Ustadz dan Pak RT. Yang lain jangan dibagi, yang Mana lain. yang Pak RT, mana yang Pak Ustadz? Saya Pak Oh, RT. Pak RT. Ini Pak Ustadz. Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz. Ustazah. Pak Ustadz, kalau kita berbicara gotong royong sama filosofi es buah ini, ada kaitannya nggak nih Pak Ustadz nih? Oh iya, kita lihat nih ada paya, ada apa lagi tuh? Mana? Buah naga, ada melon, ada santan, ada agar-agar. Ada sendok. Orang sekarang ngomongnya jelly, kalau orang dulu mah agar-agar ini bilang. Oh, agar-agar. Iya. Nggak bisa, Be. Pokoknya yang lembek-lembek kenyal, agar-agar aja. Iya, ada paya. Baru kenal jelly kan baru-baru ini orang-orang sekarang gitu. Bener. Kalau orang dulu bilangnya agar-agar. Agar-agar. Ini campuran dari berbagai buah, dari apalagi yang lain. Ada dari air, pasar ada induk, santan. Ustadz. Oh iya. Semua dari pasar. Bukan belinya Pak, bukan Ini kalau diminum kan jadi enak. Coba dong minum Pak Ustadz tuh. Kan belum. Ya, maksud saya ntar. Pak Saya emang nggak bisa ditipu. Iya. Ya udah Pak Ustadz nanti. Emang Bang Denny ditipu. Beli Pertamax isinya Pertalite juga. Ternyata sekarang Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri. Ya, Pak Ustadz, ini kita sambil nunggu buka puasa. Sekali lagi buat yang lagi nonton acara ini, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan untuk menyelesaikan sisa hari puasa ini, Pak Ustadz. Alhamdulillah tinggal beberapa hari lagi. Amin, Pak Ustadz udah beli baju lebaran belum? Belum. Pokoknya entar kalau puasanya full saya beliin baju. udah kayak bocah. Ya. Kalau Pak Ustadz puasanya full saya beliin baju koko sama sarung. Amin. Nggak dapat ya, Bang? Iya beli, ntar lu gue beliin lu ya. Oh, baju lebaran. buat lebaran. 10 tapi ya. 10. Satu-satu aja lu mau kemana sih, banyak banget. 10 dong. Buat 10 style lebaran besok yang lagi. Ya kan udah lebaran sekarang lu. Kata Pak Ustadz tuh pengen dikasih motor bekas, mau nggak lu? Bekas apaan? Bekas topeng monyet. Dorong aja nih. Lawak mulu. Pawangnya bisa aja ngomong. Kalau motornya dikasih ke dia lu naik apa? Nggak jadi dah Pak Ustadz dah. Lu nggak capek lu ke pasar mulu pakai payung. Udah susah, jangan dibikin Iya, susah. mana udah jauh ditarik lagi, udah jauh ditarik lagi. Ada sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Jangan lupa kita ketemu lagi besok. Karena besok kita masih akan menjalankan ibadah puasa. Dimana kita nggak boleh makan dari mulai imsak sampai buka puasa. Iya. Pada saat buka puasa baru kita boleh buka. Kita bisa makan es campur, kita bisa beli gorengan buatannya. Kita bisa makan es kelapa. Mohon maaf durasi, Mbak, durasi. Ya mas, saya mau kasih tahu ini. Kalau besok kita ketemu lagi di acara Takjilan Yuk. Inspirasi Ramadan PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta, garis tangan tergambar tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Tasbih nadiku berdiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Cagur. Saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selama bulan Ramadan saksikan acara keren banget. Ini dia Inspirasi Ramadan menjelang buka puasa.